Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut di bagaimana mencari referensi yang layak untuk dijadikan referensi di suatu karya ilmiah. Jadi ini saya ambil dari websitenya Finder, saya. Websitenya Flinders Library. Jadi di sini bagaimana mencari high quality scholarly resources. Jadi bagaimana mencari sumber-sumber karya ilmiah yang bisa dijadikan referensi dan bersifat high quality gitu ya. Oke. Bagaimana cara memulai untuk mencari sumber yang layak untuk dijadikan sumber suatu karya ilmiah, scholarly resources gitu. Bisa menggunakan library database gitu ya. Jadi library database itu apa sih Bu? Resources in library database. Apa sih? Ini biasanya ditulis di conference proceeding, jurnal atau buku gitu, dan dia sudah melalui peer review proses gitu ya. Peer review itu apa sih? Peer review itu gampangnya begini. Kalian itu misalkan kalian punya teman ya yang sama-sama di kapsul terapan. Kalian punya tulisan, terus dibaca sama teman yang juga sebidang yang paham tentang tulisan itu, terus sama teman itu misalkan si A kasih tulisannya ke B komentar, kayaknya tulisanmu yang ini itu sudah metodenya kurang pas deh dipakai, atau hasilnya kayak nggak masuk akal deh kalau kembalikan ke kehidupan nyata, atau asumsinya kayak terlalu ketat, atau asumsinya terlalu lemah. Nah, komentar-komentar seperti itu dinyamakan sebagai peer review. Tentunya peer reviewnya ini kelasnya bukan kelas mahasiswa ya. Jadi maksud saya jika tulisan itu adalah tulisannya doktor, berarti yang mereview bisa jadi adalah profesor gitu. Atau tulisan profesor yang direview juga oleh seorang profesor. Jadi kedalaman keilmuan dari materi itu akan sangat terjamin. Oke, ini saya bisa highlight ya. Ya, jadi peer review is a process when an expert in the subject area assess terhadap hasil penulisannya dan bisa menilai bahwa si penulisannya itu valid secara metodologinya. Jadi harus orang yang memang ahli ya, dan penemuannya itu memang orisinal sebelum hal itu dipublikasi. Jadi ketika ada artikel yang terbit atau terpublikasi di internet secara online, itu yang disebut ilmiah ya, itu ketika dia sudah melewati peer review proses. Ketika tidak melewati peer review proses itu tidak bisa dinilai bahwa hasil karyanya itu layak dijadikan scholarly resources atau rujukan kepustakaan untuk akademisi gitu ya. Oke. Biasanya carinya gimana Bu? Carinya Google aja. Google itu tahu semuanya gitu ya. Gunakan Google Scholar. Jadi kalian bisa cari misalkan di Google itu gunakan yang namanya Google Scholar ya. Scholar. Nah, misalkan ini saya contohkan Google Scholar. Google Scholar-nya misalkan saya mau mencari, saya suka dengan Prof. Sigwirwan ini dari Amerika. Nah, ini Sigwirwan ini punya berbagai macam publikasi gitu ya. Kita cari mana yang bagus, dan di sini enaknya kalau Google Scholar bisa kalian download PDF-nya tanpa harus berbayar. Jadi tinggal diklik PDF-nya bisa dicari gitu ya. Nah, ini bisa dicari gitu ya. Bisa kalian baca-baca lah gitu. Jadi bagaimana cara mencari rujukannya? Bisa lewat website Google Scholar, jadi website langsung ke orangnya, atau bukan hanya orangnya yang dicari, topiknya. Misalkan kalian mau mencari topik tentang COVID-19 gitu ya. Nah, ini sudah ada beberapa COVID. Nah, ini kan PDF ya, ini bisa di-download. Nah, ini harus dilihat apakah cocok tidak untuk dijadikan tugas akhir di mahasiswa matematik. Jangan-jangan dia cocoknya masuknya ke statistik, atau masuknya malah masuk ke ekonomi atau ke yang lain, atau biologi atau medis. Nah, itu harus dibongkar ya, memang harus dilihat satu-satu, nggak bisa hanya dilihat dari judulnya saja. Oke, gitu. Terus nah ini kalian di sini untuk Flinders bisa lihat di flinders.libcats.com. Oke,
bisa gunakan Google Scholar via the library homepage. Ya, misalkan hindari gunakan website-website yang berbayar. Jadi kalau misalkan pakai Scopus harus bayar, ya sudah nggak usah pakai yang itu. Banyak artikel online yang free kok. Kalau misalkan Anda nggak bisa dapat dari website jurnalnya, bisa dapat dari website penulisnya, atau kalian tanyain ke penulisnya. Contohnya gimana ya? Contohnya yang punya ini ya. Nah yang ini itu nggak ada ya, ini tuh nggak, ini kan ini dia nggak bisa di-download ya, ini nggak bisa di-download. Terus wah gimana ini Bu, nggak bisa di-download, padahal saya pengen baca nih, isinya menarik kayaknya gitu ya. Caranya bisa kalian email mana, ini nggak ada email corresponding authornya, biasanya ada email corresponding authornya. Nah ini bisa, ini yang contoh nggak ada corresponding kan, ini coba. Nah ini kalian bisa lihat di sini. Ini di sini find article by Puja Mehta, searching di Google Puja Mehta, ini emailnya apa ya, silahkan di email ke orangnya. Terus biasanya penulis di sini kan orang-orang top ya, orang-orang terkenal dalam menulis ya, menulis artikel, orang-orang sibuk lah. Bisa jadi email kalian tidak dibaca karena dilihat sebagai spam. Cara lain, ini caranya sebetulnya agak ngakalin, tapi ya memang sebetulnya kebutuhannya karena kita kebutuhan akademis ya, bukan untuk komersil, jadi masih di AFU lah kalau bahasa ininya. Kalian bisa cari lewat Skyhub, masuk ke website Skyhub, masuk ke sini. Nah semua artikel yang ada DOI number itu bisa di download oleh Skyhub. Jadi DOI number itu database online index, itu ada, kalau dia bisa diakses secara online pasti ada DOI numbernya. Tinggal di copy DOI numbernya, lalu kalian copy ke sini, lalu klik open. Nah ini bisa untuk mengambil jurnal-jurnal atau artikel yang tidak ada file PDF-nya gitu ya. Sebetulnya ini Skyhub ini kalau dibilang kayak bajak sebetulnya. Nah ini contoh yang dia nggak mau ya, jadi memang tidak semua artikel dia mau. Ini coba saya cari yang lain. Ini artikel yang lain, nah ini Nature biasanya bisa ini. Oke, dia nggak mau. Nature, DOI numbernya kita lihat di sini, DOI number. Nah, ini juga nggak ada DOI numbernya ya. Nah, Anda kan sering menemukan hal-hal yang sulit dilihat seperti ini sebetulnya. Oke, cari-cari saja gitu. Coba yang ini. Yang ini PDF-nya bisa di-download. Nah ini PDF-nya bisa di-download, jadi langsung aja download ya. Kalau ada PDF-nya bisa di-download. Atau itu tadi pakai Skyhub. Saya contohkan yang punyanya mana tadi ya? Punyanya Prof. Siguirwan. Nah ini Sapphire itu biasanya berbayar, Anda harus sign in agar bisa download. Tinggal di copy DOI numbernya, masukkan ke sini, lalu di open. Oke ya, jadi sebetulnya Skyhub ini adalah bukan aplikasi, jadi ini membajak sebetulnya kita ya, membajak dari tulisan orang. Ini internet saya yang bermasalah enggak? Oke, saya nggak tahu, mungkin ada yang salah ya. Biasanya nggak ada masalah ketika download ini, nggak ada masalah ya, jadi bisa dicoba sendiri ya. Oke, bagaimana mencarinya sudah saya jelaskan. Lalu find database, jadi dimana lagi kita bisa cari artikel-artikel yang bagus untuk dijadikan rujukan. Jadi cari di database yang memang
terindeks gitu ya, yang besar gitu, seperti Scopus, Web of Science, dan ProQuest gitu ya. Jadi kalian bisa cari di Scopus itu Elsevier itu, Web of Science, ProQuest gitu. Nah ini contohnya saya cari di Scopus, masuk saja di Scopus. Lalu misalkan Anda mau mencari berdasarkan artikelnya ya, bentar, author search. Biasanya sih berdasarkan author search-nya. Misalkan Anda mau mencari nama saya lah, misalkan mau mencari saya, search, tinggal di search. Nah ini akan muncul, ini masih afiliasi saya masih ITB ya. Nah ini akan muncul total dokumennya. Nah ini bisa dilihat ini bisa dilihat bahwa oke, saya mau carinya ini ya. Nah ini tinggal kalian copy ke ya. Nah ini dia akan muncul di mana bisa mencari, atau bisa juga selain pakai Google Scholar, ini kan saya pakai Bing ya, nggak pakai Google, bisa pakai file tipe PDF. Oh enggak ada. Jadi ini hanya bisa dilakukan di Google, masukkan ini dan dia akan muncul ya, gitu ya. Oke, lalu terus Scopus, Web of Science sama mirip, tinggal dibuka-buka. ProQuest juga. Nah biasanya kalau science terkait matematik lebih banyak di Scopus dan Web of Science. Kalau ProQuest itu lebih di social science, art and humanity, walaupun ada juga yang berkaitan dengan sains dan teknologi, tapi tidak sebanyak yang di Scopus dan Web of Science. Kemudian jangan lupa untuk merencanakan penelitian kalian. Jadi punya konsep dulu, jangan datang ke depan mesin pencari Google dengan blank gitu. Jangan tanya Mbah Google, saya cari minat saya apa ya, jangan. Anda harus tahu dulu, saya mau bahas masalah apa, COVID, oke, bahas tentang COVID. Mau bahas tentang host factor, atau mau bahas tentang within host, model aliran darah mungkin. Nah itu silahkan tentukan dulu topik penelitian kamu apa gitu ya. Oke, sudah, baru masukkan ide keywords kamu ke Google atau Google Scholar. Setelah itu silakan dicari gitu ya di Google Scholar. Nah ini ada beberapa strategi untuk mencari di Google. Bagaimana strateginya? Bisa pakai fase, jadi pakai tanda petik. Ini saya contohkan. Misalkan Anda mau mencari peredaran darah. Nah, peredaran darah, jangan model aliran darah. Nah ini. Nah, ketika Anda mengetik pakai tanda kutip di sini, yang muncul adalah topik-topik yang model aliran darahnya jadi satu frase ya, satu frase. Kalau nggak pakai petik, jadi begini, bedakan. Nah, ini nggak jadi satu, jadi aliran darah, model. Semua website atau database-nya Google yang ada model, ada kata aliran, ada kata darah, itu akan muncul. Walaupun tidak jadi satu gitu. Kalau mau jadi satu, yang mau kita kasih tanda. Nah ini jadi munculnya jadi satu gitu ya. Lalu dikasih or, truncation bintang, develop find. Nah ini misalkan find attracted ending. Nah ini kalau di bahasa Inggris itu kan develop, develops, developmental, developing, development, other variation, itu kalian bisa pakai bintang. Jadi misalkan saya mau cari develops, kalau ketika ngetik develops itu yang muncul di Google itu semua kata yang ada develop dan develop tunggal dan jamak. Padahal saya mau ada yang developments juga, development gitu ya. Nah ini kalau begini yang muncul itu akan ada banyak. Jadi ada develop natural, develop definition, develops, develop something, develop meaning gitu ya. Nah ini silakan digunakan. Or itu untuk
memilih. Jadi ini saya mau mencari semua database yang ada kata global warming atau kata climate change gitu ya. Ini saya mau mencari yang ada kata global warming. Nah, ini global warming ini yang muncul adalah semua database yang ada kata global warming. Tapi selain ada global warming, saya juga maunya ada climate change ya, climate change. Nah, ini akan muncul nih global warming, climate change, global warming, climate change, global warming, climate change, global warming, climate change gitu ya. Jadi orangnya ini juga berlaku dan ya. Kalau kita paksa hanya harus muncul dua-duanya, pakai n aja. N itu dia akan muncul dua-duanya gitu. N climate change. Oke, bisa pakai N. Nah, ini bisa lebih detailnya kalian bisa baca di sini. Lihat-lihat silakan. Limit time. Nah, ini untuk pencarian di Google itu kalian bisa gunakan tools settingannya ini. Hapus setelan itu kalian bisa cari setelah penelusuran itu bisa cari wilayahnya di mana. Misalkan saya hanya mau di Indonesia atau saya hanya mau mana ya, Indonesia kok nggak ada ya, nggak masuk di sini ya, Indonesia. Nah, ini saya hanya mau yang berbahasa Indonesia katakan. Oke, bisa dilihat, bisa disimpan. Jadi kalau cari yang ini di bahasa Indonesia, nah ini yang keluar adalah yang di Indonesia aja. Sebentar nggak sih, penelusuran lanjutan. Nah, ini penelusuran lanjutan kalian bisa bahasanya, misalkan tentukan bahasa Indonesia gitu ya, kawasan mana saja, kapan saja, format apapun. Oke. Penelusuran lanjutan. Nah, ini langsung dia yang muncul adalah yang berbahasa Indonesia gitu ya. Jadi gunakan secara maksimal mesin pencari Google dan fitur-fitur yang ada semua di sini. Oke, selanjutnya kalian lebih jago lah mengutak-atik gitu ya. Selanjutnya review highly citation. Nah, ini highly citation article. Apa sih Bu highly citation article? Saya tunjukkan sebentar. Nih saya masuk profil pengguna. Nah, ini kenapa lemot sekali ya, mana ini? Nah, ini kalau beliau profesor ya. Nah, highly citation itu artinya dirujuknya berapa kali. Nah, ini untuk punya Profesor Sigdirwan, tulisannya sudah dirujuk yang ini, artikel yang ini sudah dirujuk 871 orang atau 871 tulisan. Yang ini sudah dirujuk 591 tulisan. Sehingga beliau punya kutipan total semuanya dari semua artikel yang beliau tulis itu 15.640, indeksnya 66, indeks I10-nya 179. Jadi bisa dilihat ya, tulisannya orang patokan lah, maksudnya beliau termasuk orang expertnya di bidang matematik biologi. Ini jadi citasi yang banyak tulisan yang banyak disitasi, artikel yang banyak disitasi menunjukkan bahwa pekerjaan itu penting di bidang tersebut dan bagaimana banyaknya saintis atau ilmuwan itu mendiskusikan di bidang tersebut ya. Jadi belum tentu juga sebenarnya bahwa itu valid, tapi lebih ke itu penting gitu ya. Itu silakan dibaca lah inilah. Oke, yang kedua adalah biasanya artikel yang dirujuk oleh banyak orang itu artikel yang sudah lama. Nah, tapi tetap penting gitu ya. Nah, di tugas akhir kalian itu biasanya ada batasan bahwa rujukannya harus 10 tahun terakhir. Apa harus 10 tahun Bu? Ternyata 10 tahun terakhir tuh yang ngerjain penelitian itu tuh nggak banyak, adanya itu 20 tahun terakhir.
Oke, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan banyak-banyak juga. Jadi cukup 1-2 artikel yang 20 tahun terakhir yang memang patokannya. Lalu kalian tunjukkan bahwa setelah 10 tahun tuh nggak ada yang mengerjakan itu. Orang-orang tuh lebih mengerjakan yang ini, yang itu, yang itu. Gitu. Jadi harus ditunjukkan gitu ya, biar kelihatan. Kemudian, ini sitasi itu membantu ilmuwan awal untuk melihat topik-topik yang paling baru itu kayak gimana, perkembangannya itu kayak gimana gitu, jadi langsung bisa kelihatan. Oke, ratu sitasi bukan berarti bahwa artikel yang baru dipublish itu jelek, atau sitasi yang tidak dirujuk atau dirujuk lebih sedikit itu tidak bagus, itu juga enggak ya. Artinya lebih banyak yang ngerjain aja di bidang yang itu kalau banyak yang sitasi itu gitu. Jadi kadang biasanya di bidang aljabar analisis ini orang ngerjain apa sih, modul gini-gini gunanya terus apa, nah bisa jadi itu baru bisa digunakan 10 tahun berikutnya gitu. Jadi jangan pernah menganggap artikel yang disitasi oleh sedikit penulis itu jelek gitu, enggak juga gitu, bisa jadi trennya belum ke sana gitu ya. Oke, follow the reference. Nah ini juga penting, misalkan kalian sudah memutuskan nih, saya mau bahas yang punyanya Prof ini ya, Prof Sigwirwan nih, yang ini misalkan ya. Terus gimana saya mulai mengerjakannya? Sudah menemukan jurnal utama. Ketika baca jurnal yang penting apa yang kalian baca pertama? Baca abstrak dan baca kesimpulan, conclusion. Ketika abstrak sama kesimpulan kalian sudah memahami, mengetahui lah, oke, saya yang dimau apa gitu ya. Nah ini ya, saya pulang yang ini aja deh. Misalkan ini yang sudah di ini. Nah ini kan pasti ada abstrak, method, result. Ini kalian baca dulu. Jadi ketika baca artikel yang perlu kalian baca pertama adalah abstrak, lalu lanjutkan baca ke kesimpulannya. Ketika baca kesimpulannya oke, nyambung, baru kalian masuk ke metode di dalam. Ini bukan ini ya, bukan ini, lebih ke medis ya, bukan ini, kalau ini data ini bukan matematik, ini lebih ke letters bukan artikel gitu ya. Nah, jadi baca abstrak, lalu baca kesimpulan, lalu simpulkan kira-kira saya mampu nggak ya mengerjakan ini, metodenya saya menarik nggak ya untuk dibahas gitu ya. Itu baca itu, lalu ketika sudah baca metode kok menarik juga, nah bacalah referensi. Oh ini yang nggak lengkap ya, delay, misalkan yang ini aja deh. Nah ini kalian baca abstraknya. Oke, abstraknya bla 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 bla. Oke, saya agak paham nih. Lalu saya baca ke kesimpulan. Oke, kesimpulan ini acknowledgement, sorry. Ini kesimpulannya, discussionnya. Oke, ini kesimpulannya bla 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 bla. Oke, saya paham. Oke, saya mau ngambil ini. Nah, terus saya lihat metodenya. Gini. Oh, ini matematik, ini saya masih bisa nih. Oke, ini kira-kira penurunan, penambahan, pengurangan. Oke, saya kayaknya masih bisa ini. Oke, saya fix pakai ambil yang ini. Terus apa lagi yang harus saya baca referensinya terkait dengan ini, bedah lagi referensinya gitu ya. Jadi lihat dari referensinya, keterkaitan antar kajian-kajian di dalam dengan referensinya gitu ya. Jadi betul-betul membedah jurnal. Oke. Nah, oke, itu sih bibliografi manajemen. Oh, ini lebih menggunakan citasi manajemen. Jadi kalau formatnya masih pakai Word, itu kalian bisa gunakan citation manager. Nah, saya bukakan Microsoft Word saya, Microsoft Office di Word. Nah, di sini ada yang namanya reference. Gunakan ini, insert reference, add a new source. Ini diisi, misalkan saya mau ngisinya jurnal artikel, autornya katakan saya gitu ya. Terus namanya apa, sistem dinamik gitu katakan, atau kapital selekta 8, jurnalnya katakan Kauci gitu ya, Kauci, yearnya 2020, page-nya 1 sampai 10 katakan, tinggal diisi. Nah ini langsung akan ketemu rujukannya langsung, jadi nggak harus ruwet nulis satu-satu ya. Jadi ketika berubah pun itu nggak bingung kalian. Lalu ketika nambah bibliografinya gimana Bu? Bibliografi aja, benar. Ini dia ada cara. Nah ini kalau kalian mau, nah ini langsung keluar bibliografi, tinggal diganti. Misalkan
kalian pakainya daftar pustaka, ya tinggal diganti daftar pustaka gitu. Enak ya, jadi ketika nggak dirujuk ya dia nggak akan muncul ini gitu. Ini kalau nggak dirujuk di sini dia nggak akan muncul di tulisan. Kan ini saya kasih kalimat lah, nggak enak kayaknya. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa puncak epidemi terjadi di bulan Mei gitu ya. Nah ini sekarang rujuk siapa yang menyatakan itu, Mei Widayani 2020. Tinggal pakai daftar pustaka ya, gampang ya. Entah, saya nggak tahu ini sudah diajarkan belum di metode penelitian, tapi kalau di metode penelitian kelas saya sih sudah ya. Oke, ini bisa pakai Zotero bisa. Ini kalau ini saya manual ya, saya nggak menginstal Mendeley ataupun Zotero, jadi kalian bisa coba-coba pakai Mendeley atau Zotero, itu langsung connect ke internet, langsung kebaca semua. Oke, here an example image ya. Nah intinya kalau di Word itu gunakan merujuknya itu, nah, ada yang index insert table of content dijadikan dirujuk gitu, insert table figure ya, table of figure no cross reference. Nah jadi misalkan kalian mau nuliskan equation kayak terus dulu gini, gambar 3.1 hasil simulasi ya, simulasi. Ini hasil simulasi pakai cross reference, pilih yang figure. Yang mau ditulis adalah entire caption, no, saya maunya only label and number. Caption separately. Belum di insert ya. Insertnya figur 1, labelnya figur, captionnya ini selected item. Oke, langsung muncul hasil simulasi gitu. Nah ini kan pakai cross reference ya, jadi misalkan saya mau menulis pada hasil simulasi dari persamaan atau dari model yang telah disebutkan dapat dilihat pada, nah ini cross reference, kalian tinggal ambil cross reference figur 1, masukkan close pada figur 1. Nah ini bisa diganti nih figurnya, ini figurnya diganti gambar ini. Gambar 1 karena pakai bahasa Inggris ya, gambar 1 hasil simulasi terus. Nah ini jadi memudahkan kalian kalau semisalkan ini diganti jadi gambar 2. Nah ini kalau ini saya jadi gambar, ada gambar 2, gambar 1 model gitu ya, yang gambar 2 hasil simulasi. Nah ini saya mau merujuknya yang cross reference, ini yang gambar 2 nya yang belum saya insert figurnya, figur. Oke, ini saya ganti gambar 1 model gitu ya, masuknya equation ya, jadi kalian bisa pilih macam-macam di sini. Nah ini saya tinggal ganti insert cross reference gambar 1 ya, gambar 1 ya, yang gambar 2 insert lagi. Oke, ini hasil simulasi
Oke, ini. Sedangkan gambar 2, nah ini gambar 2 nya ini masih figur, bisa diganti jadi gambar. Sedangkan insert caption, kok insert caption close reference ya, figur gambar 2. Nah, sedangkan gambar 2 menunjukkan gambar 2. Nah, ini kan bisa pilih ya, only label and number ya. Ini insert saya kelebihan ini, nggak harus pakai ini, jelek ini. Bebas lah dipilihnya yang mana, yang sesuaikan aja. Sedangkan gambar 2 menunjukkan bla 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 gitu ya. Nah, itulah kurang lebih begitulah. Jadi gunakan secara maksimum ya, Word, cross reference, insert cross reference, insert caption, bibliografi, lalu ada footnote, ada index, ada table of content untuk bikin daftar isi. Jadi lakukan semua itulah. Tahu kan ya kalau bikin daftar isi ya, carilah tutorialnya itu di internet ya, banyak. Oke, saya masuk lagi ke sudah website evaluation. Nah, ini juga penting. Bu, boleh nggak kalau saya menggunakan website sebagai bahan rujukan di skripsi? Oke, boleh. Bolehnya apa? Ada ketentuannya ya. Jadi tidak semua website itu bisa dijadikan referensi. Ini juga salah satu poin bagaimana kalian bisa memilah informasi yang valid dan tidak yang ada di internet. Internet itu kalau kita mau cari berita hoax itu banyak sekali. Berita hoax ya. Kalau kita mau cari berita yang valid juga banyak sekali. Bagaimana cara membedakan yang hoax dan yang valid? Caranya adalah ini, kita lihat patokannya dari EasyBib, bagaimana melihat bahwa suatu website kredibel atau tidak. Kita lihat ya, kita bedah satu-satu. Ketika website itu ada autornya jelas, dia seorang jurnalis, dan ketika kalian search di Google, si orang ini ternyata punya kredibel lah, maksudnya memang dia jurnalis, tulisannya juga berkelas gitu ya. Oke, berarti berita yang diberikan itu berita yang valid. Lalu ada publishing date dan waktu sekarang. Artinya apa? Ketika ada publishing date itu dia berani mempertanggungjawabkan berita itu publishnya kapan. Seringkali sekarang itu berita kapan, dipublishnya kapan. Beritanya udah 2016 gitu ya, lalu diupload ulang gitu ya. Diupload ulang ditanggalin hari sekarang. Nah, itu kan masuknya jadi berita hoax ya, karena kan tanggalnya tidak sesuai. Jadi harus kalian cek betul-betul bahwa website itu valid, penulisnya ada, nggak anonim, nggak orang yang ngawur, bukan orang yang asal tulis, bukan. Kita nggak tahu ya, netizen itu kan isinya ada anak kecil sampai orang paling tua gitu ya. Jadi kita nggak tahu yang nulis di situ siapa kalau tidak dicantumkan gitu. Jangan percaya dengan blog, jangan percaya dengan hal-hal yang kita nggak tahu penulisnya itu siapa. Nah, kalau berita itu harus berita dari lembaga pemberitaan yang memang kredibel. Kalau ini kan CNN US gitu, jadi jangan mengkhawatirkan tentang kredibilitas orang-orang yang menulis di dalamnya. Pasti sudah ada editornya sendiri. Tidak semua orang bisa menulis di website CNN US ya. Jadi harus ada autornya siapa, namanya nggak boleh nama-nama alay, nama yang serius gitu ya. Lalu waktunya juga jelas kapan. Terus biasanya ada citation and link. Jadi new article don't usually have or require citation, but a good source provide link for further reading on the subject. Artinya kaitan berita ini terkait dengan berita yang lain. Nah, related topiknya adalah ini. Artinya apa? Artinya terintegrasi. Jadi website ini diurusin gitu. Website ini tuh benar-benar website bagus yang saling terkonek antara satu dengan yang lain, bukan website yang baru dibikin hanya untuk mengangkat suatu isu hoax gitu ya. Oke, kemudian ada publishernya harus jelas. Jadi di bagian bawah website itu ada biasanya copyright publishernya siapa yang bertanggung jawab atas konten dari website tersebut. Nah, itu ada di bagian bawah.
Jadi untuk mengecek kredibel atau enggak, lihat dari itu semua gitu ya. Oke. Nah, ini contoh dari website yang tidak kredibel. Ini WebMD, di mana apa masalah nggak kredibelnya? Nih, citation link, a good source provide citation as well as the further reading. Jadi ini recommendednya itu agak nggak jelas gitu ya. Lalu ini sebentar, ini masih kredibel, sorry. Ya, ini masih kredibel. Jadi yang ini juga masih kredibel. Kenapa kredibel? Karena ini ada citation link, jadi source nyambung sama topik yang di sini. Autornya juga jelas, reviewnya siapa, tanggal berapa. Jadi dia jurnalis, kredibel juga, source-nya jelas, dia berani bertanggung jawab bahwa yang ditulis itu benar. Nggak nulis asal, ada resource-nya gitu ya, ada sumbernya, ada waktunya kapan, sama publisher. Paling bawah biasanya itu ada publishernya siapa, copyright-nya lebih tepatnya. Copyright-nya siapa, terus siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Lalu yang berikutnya ada, ini masih kredibel, ini NASA. Nah ini kalau yang ngeluarin NASA, CDC, WHO, UNESCO, apalagi UNICEF gitu ya, itu tidak perlu dipertanyakan kredibilitasnya saya rasa. Jadi bisa dilihat dotnya itu .org, apa .ac.id gitu ya. Kalau .blogspot, apa gitu yang nggak jelas, nah itu perlu dipertanyakan itu. Terus namanya apa? Kamu aku gitu ya. Nah itu kan nggak kredibel gitu. Terus ini ada nama jurnal, ada tanggal, ada topik terkait, ada publishernya siapa. Jadi yang bertanggung jawab. Nah ini kalau yang ini ya mungkin kredibel, tapi saya nggak bisa jamin. Nah karena apa? Karena di sini ada waktunya, ada namanya, ada, tapi publishernya itu bukan instansi, tapi ini si sign ini sendiri, artinya dia yang bertanggung jawab atas tulisan di website. Nah ini kalau kita track kan kita nggak tahu ya dia siapa gitu, apakah dia orang akademisi, apakah dia profesor, apakah dia hanya anak SMP yang menulis blog terus dia bikin publish by gitu ya. Jadi masih dipertanyakan gitu. Lalu ada citation link, publishernya ini juga Yahoo Inc, Yahoo News, Yahoo ini bukan nggak berhak untuk menjadi copyright gitu ya. Jadi harus nggak bisa lah kita menanyakan Yahoo ini bener nggak, bertanggung jawab nggak Anda atas tulisan ini, itu jadi nggak bener gitu ya. Ini lalu ada ini juga maybe credible. Nah, ini namanya juga nggak jelas nih, ini Dina itu kan satu dunia banyak ya namanya Dina. Dia nggak berani menyebutkan nama dia yang asli. Bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis di website tersebut. Jadi jangan percaya yang begini-begini. Ini juga maybe credible. Ini apa? Nah ini komentar orang. Nah ini Twitter gitu. Twitter kalian jadikan rujukan. Itu juga nggak masuk ya. Ini kan omongan orang terus dijadikan rujukan. Ini kan Bu ada namanya Bu. Ya kamu nggak tahu nama ini benar atau enggak, foto yang ditampilkan itu benar orangnya atau enggak, atau dia ngambil dari Google gitu ya. Jadi jangan mengambil seperti ini, Bu ini gambarnya profesor Bu, ini kalau saya set profesor ini, tapi dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apapun karena ini hanya kolom chat. Nama itu bisa dibikin, foto itu bisa diupload oleh siapapun gitu, dan tidak ada editor dari website ini. Jadi jangan menggunakan ini sebagai rujukan. Ini juga tidak kredibel. Nah ini nggak bersitasi, ini contohnya yang tidak jelas, nggak kredibel gitu ya. Nah ini publication is current but not our article as up to date. Jadi di sininya last modified 2011, tapi yang di sininya nggak semuanya. Ini 2003 sampai 2011, artinya masih ada artikel yang 2003, nggak cocok gitu ya. Terus publishernya juga Conjecture Corporation. Ini siapa lagi Conjecture Corporation? Bukan instansi yang bisa dipertanyakan tanggung jawab penulisannya gitu ya. Oke, ini juga not credible. Bisa dibaca contoh-contohnya. Artikel foldernya ini kelihatan ehow.incorporation. Oke, siapa ehow? Sebesar apa dia? Medis kah? Di bidang apakah dia bergerak? Di bidang medis? Di bidang apa? Jurnalis, berita? Nah ini
atau ini cuma tulisan orang. Semua orang saya rasa bisa menulis itu ya, jadi jangan langsung percaya begitu saja. Oke, ini juga gak kredibel. Aspamenak.in. Nah, ini Wikipedia. Bu, Wikipedia itu kan informasinya cukup detail, Bu. Boleh nggak saya jadikan rujukan? Oke, hati-hati di Wikipedia ini ya. Ini dijelaskan bahwa Wikipedia itu memang sumber yang bagus untuk mencari informasi seperti ensiklopedia, tapi semua orang boleh menulis di situ ya. Hati-hati. Jadi Wikipedia itu tujuannya untuk mencari gambaran umum lah, bukan detail ya. Jadi gambaran umum. Kalian sama sekali nggak ngerti tentang, kalau di sini contohkan bulan. What is moon? Bulan itu apa sih? Misalkan kalian nggak ngerti sama sekali bulan kayak gimana, silakan buka Wikipedia, silakan dibaca. Tapi jangan menjadikan ini sebagai rujukan di jurnal, karena semua orang boleh menulis di sini dan boleh diedit oleh siapapun. Jadi ketika kita merasa tulisan di situ tidak benar, kita bisa mengirim note ke Wikipedia bahwa ini nggak cocok, saya bisa nulis yang lebih bagus. Nah, kalian boleh nulis di situ. Jadi semua orang boleh nulis di Wikipedia ya. Tapi Wikipedia itu berguna untuk memulai research. Jadi kamu pengen tahu apa contohnya modul di polinomial kubik gitu. Polinomial kubik itu apa sih yang dikatakan, syaratnya kayak gimana sih, definisinya kayak gimana. Kalian cari di Wikipedia akan langsung keluar. Tapi jangan gunakan Wikipedia sebagai rujukan. Gunakan artikel yang dijadikan referensi di Wikipedia. Ini ada referensi yang dijadikan rujukan. Kalian cari yang artikel ilmiah, lalu kalian buka, kalian baca. Itu yang dijadikan rujukan, bukan Wikipedianya. Jelas ya? Oke. Publisher, ini kriteria evaluating website. Jadi ini ada autornya harus gimana, publishernya harus gimana, yang diceritakan di situ bias enggak, bertujuan sesuatu enggak, ada tujuan politisnya kah, atau tujuan apa gitu. Jadi harus dilihat itu citationnya itu benar-benar ada enggak, linknya tersedia tidak, akurat atau tidak waktunya, datanya, terus ceritanya lengkap enggak atau sepotong-sepotong gitu. Terus kurensinya, desain and quality, reproduce. Nah ini reproduce ini penting. Kadang itu kalau di kolom berita itu kita bisa lihat berita ini sudah dipublish pada berita ini. Jadi isinya persis sama, cuman judulnya ada yang ganti. Nah seringkali begitu. Jadi harus pintar-pintar kita sebagai pengguna internet untuk mensaring mana yang layak dan mana yang enggak gitu ya. Jangan asal percaya. Begitupun seperti broadcast di WA gitu ya, kalian dapat berita di WA, ceknya gimana, cek langsung di internet, bener nggak, dapat info nggak terkait itu. Kalau informasi itu benar, akan secara cepat ada di internet, tapi dengan website-website yang kredibel ya. Tapi ketika berita itu nggak benar atau hoax, itu kalian cari juga yang muncul ya website-website yang tidak kredibel juga gitu. Nah gitu, jadi kurang lebih seperti itu tips searching dari saya. Jadi itu ya yang saya bisa berikan untuk mata kuliah Kapasitas Lekta pertemuan pertama kali ini. Saya akhiri ya kuliahnya. Jangan lupa mengisi sedikit kuis di e-learning. Silakan diisi cepat saja, saya rasa 10 menit 15 menit juga selesai. Saya akhiri kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.